Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini bercerita tentang dua orang wanita muda yang harus melewati kejadian mengerikan karena seorang pria tidak terima karena telah diputuskan cintanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Keluarga Larbi Sherif meninggalkan Algeria pada tahun 1998 untuk pindah dan tinggal di Inggris. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang bernama Yasmin dan Sabrina. Si ayah bekerja sebagai seorang eksekutif di Sonatrach dan mewakili perusahaan mereka yang berada di Inggris. Keluarga ini memiliki hubungan yang sangat dekat dan kelima bersaudara dari Larbi Sherif memiliki hobi yang sama seperti di bidang olahraga dan juga musik. Sabrina dan Yasmin sepertinya selalu berhasil dalam setiap hal yang mereka lakukan. Dengan kemampuan yang mumpuni dan kegigihan yang luar biasa membuat mereka bisa menaklukkan semua yang mereka lakukan dalam bidang sosial dan juga pendidikan. Yasmin sendiri mampu untuk berbicara dalam 4 bahasa seperti bahasa Prancis, Arab, Inggris dan juga bahasa ibu mereka yaitu bahasa Berber. Dan untuk mengejar impiannya, Yasmin masuk dalam University of Birmingham untuk belajar biokimia. Orang tua mereka tinggal di Wembley di London Utara, namun Yasmin memilih untuk tinggal di Birmingham karena lebih dekat dengan kampusnya. Tetapi dia tetap menjaga hubungan yang baik dengan keluarganya dengan terus memberikan kabar setiap hari. Yasmin yang juga memiliki hobi menari bergabung juga dalam klub salsa lokal untuk mengajar di sana. Di tahun 2006, Yasmin bertemu dengan seorang pria bernama Muhammad Ali. Dan mereka segera mulai berkencan. Tidak terlalu banyak informasi tentang kehidupan Muhammad, yang diketahui adalah dia lahirnya di Baghdad dan tiba di Inggris di tahun 1999. Kemudian dia mendapatkan izin tinggal tak terbatas setelah mengajukan permohonan suaka. Hubungan pasangan ini bisa dikatakan jauh dari ideal, di mana Yasmin sempat hamil 2 kali, namun keduanya dia gugurkan. Di bulan Februari 2008, Yasmin menuduh Muhammad telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Dan Muhammad sempat ditahan selama 5 bulan di penjara. Namun kemudian, tuduhan itu dibatalkan di bulan Juni 2008 karena Yasmin tidak merasa siap bersaksi tentang apa yang dialaminya di persidangan. Dan ketika Muhammad dibebaskan dari tahanan, keduanya melanjutkan kembali hubungan mereka yang menjadi semakin memburuk. Hubungan mereka sangat buruk sehingga Yasmin berpikir untuk mengakhirinya saja. Namun Muhammad sepertinya tidak berpikir hal yang sama, karena dia masih ingin terus bersama dengan Yasmin, tetapi terus-menerus menyakitinya juga secara fisik. Yasmin akhirnya memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi dan meninggalkan pacarnya. Dia kemudian pindah ke sebuah apartemen yang nyaman di sebuah area kelas atas di Birmingham, dan dia tidak mengizinkan Muhammad untuk pergi ke apartemennya. Namun beberapa orang bersaksi kalau mereka pernah melihat Muhammad mencoba untuk menerobos masuk. Di awal bulan September tahun 2008, adik Yasmin bernama Sabrina yang berusia 19 tahun pindah untuk tinggal di apartemen kakaknya. Karena dia akan berkuliah di kampus yang sama untuk belajar bahasa Perancis. Kedua kakak beradik ini memang dekat dan mereka menikmati sekali untuk tinggal bersama. Di hari Minggu di tanggal 14 September, keluarga mereka menyadari kalau sudah beberapa hari tidak mendengar kabar dari Yasmin dan Sabrina. Kedua wanita itu tidak mengangkat telepon dan juga tidak membalas pesan teks dari keluarganya. Dan itu adalah hal yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan di keesokan harinya di tanggal 15, saudara laki-laki mereka menelpon ke penjaga pintu apartemen dan memintanya untuk memeriksa apartemen Sabrina dan Yasmin. Dan saat penjaga pintu itu memasuki apartemen, terkejutnya dia melihat pemandangannya sangat mengerikan. Keadaan di dalam apartemen sudah porak-poranda dan terlihat banyak sekali darah di mana-mana. Polisi segera dipanggil dan segera dilakukan penyelidikan.
2 tubuh manusia ditemukan dalam genangan darah di kamar tidur, dan baru keesokan harinya tubuh itu secara resmi diidentifikasi sebagai Yasmin dan Sabrina oleh pihak keluarga. Dalam pemeriksaan forensik melaporkan kalau kedua wanita ini disiksa secara terus-menerus dengan pisau. Kedua wanita muda ini mengalami penyerangan yang berbeda, di mana Sabrina sendiri menderita 35 luka tusukan, sedangkan Yasmin dipukuli terus-menerus dan hanya menerima 2 luka tusuk. Setelah kedua wanita ini meninggal karena kehabisan darah, tubuh mereka diseret dari ruang tamu menuju ke kamar tidur dan meninggalkan jejak darah di lantai. Mereka ditemukan dalam keadaan tak berbusana dari pinggang ke bawah dan terbaring di atas ranjang. Dapat dipastikan kalau keduanya juga mengalami pelecehan seksual. Dalam konferensi pers, polisi mengungkapkan kalau Sabrina dan Yasmin adalah korban dari serangan yang sangat brutal yang membuat hampir semua tembok di apartemen terkena percikan darah. Dan pelaku menggunakan 3 senjata tajam yang berbeda karena patah. Tetangga mereka diinterogasi dan mengatakan kalau mereka mendengar adanya suara salah seorang korban sedang berkelahi dengan seorang pria sejak beberapa hari sebelum insiden terjadi. Dan berkat dari rekaman CCTV apartemen, polisi dengan cepat mendapatkan petunjuk yang sangat kuat. Seorang pria terlihat memasuki area apartemen di hari Minggu di tanggal 14 September di pukul 12:30 siang. Dan 45 menit kemudian, pria yang sama meninggalkan area apartemen dengan menggunakan pakaian yang berbeda. Pria itu terlihat membawa kantong plastik berwarna putih di tangannya yang diperkirakan polisi adalah bajunya yang terkena lumuran darah. Dan pria itu diidentifikasi sebagai Muhammad Ali yang adalah mantan pacar dari Yasmin. Di tanggal 16 September, 2 hari setelah pembunuhan terjadi, dia ditangkap di Pelabuhan Dover saat dia sedang menunggu kapal feri untuk menuju ke Prancis. Dan di bulan Desember tahun 2008, dalam interogasinya dia hanya berbicara 2 kali saja. Yang pertama saat dia mengkonfirmasi identitasnya, dan yang kedua saat dia mengaku kalau dirinya tak bersalah. Di persidangan, seorang wanita bernama Amaris, yaitu seorang wanita yang tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan Mohammed, menjelaskan kalau Yasmin tidak pernah terlihat bahagia saat tinggal bersama dengan pacarnya. Karena tak mau mengaku bersalah, keluarga korban harus menahan penderitaan saat mendengar detail mengerikan yang ditampilkan di persidangan. Dan selama proses, tak sekalipun Mohammed terlihat menyesal atau sedih atas apa yang telah dilakukannya. Dia mengklaim kalau perbuatan yang dilakukannya itu untuk membayar waktu 5 bulan yang dihabiskan di penjara atas tuduhan Yasmin. Juri berdeliberasi selama 3,5 jam dan di bulan Mei tahun 2009, Muhammad Ali dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimum 34 tahun untuk pembebasan bersyaratnya. Keluarga Yasmin dan Sabrina bersyukur dengan hukuman yang panjang, walaupun mereka tahu hal itu tidak akan membawa korban kembali. Tetapi paling tidak, bisa memastikan kalau monster itu akan berada di tahanan untuk waktu yang sangat lama dan juga tidak bisa melakukan hal yang sama kepada wanita lainnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.